Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kami ucapkan atas kesediaan rekan-rekan media yang menyempatkan diri untuk hadir baik secara langsung offline ataupun virtual ya. Kita juga live Zoom pada hari ini. Dalam acara Media Gathering PT Adi Komuter Property pada hari ini, Kamis 16 September 2021. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, khususnya di masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Rahmat Adi Sampurno sebagai Corporate Secretary PT Adi Komuter Property akan memandu jalannya Media Gathering pada hari ini. Pagi ini telah hadir bersama kita jajaran direksi dari PT Adi Komuter Property. Yang pertama ada Bapak Rizkan Firman selaku Direktur Utama. Selamat pagi, Pak. Yang kedua, Bapak Muhammad Yusuf selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital. Selamat pagi, Pak. Yang ketiga, Bapak Indra Syahruzan Nasution selaku Direktur Pemasaran. Selamat pagi, Pak Indra. Yang keempat, Bapak Hanif Setionugroho selaku Direktur Pengelolaan Properti. Selamat pagi, Pak Hanif. Dan yang terakhir, Bapak Rozi Sparta selaku Direktur Pengembangan Bisnis. Selamat pagi, Pak Rozi. Jadi melalui acara Media Gathering bersama Adi Komuter Property dengan tema lebih dekat dengan ADCP, hari ini kita berharap bisa membangun dan mempererat jalinan komunikasi dengan rekan-rekan media sekalian. Untuk itu kami sengaja menyediakan lebih banyak waktu dan sesi tanya jawab dengan jajaran direksi yang hadir hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal bolehlah saling sayang. Tanpa berlama-lama lagi, sebagai pembuka mari kita dengarkan sambutan dan paparan dari Bapak Rizkan Firman selaku Direktur Utama PT Adi Komuter Property. Kepada waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat serta selamat datang untuk seluruh rekan-rekan media baik yang offline maupun online. Perkenalkan, saya Rizkan Firman, Direktur Utama PT Adi Komuter Property. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir dalam pertemuan dan diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan memberikan pemaparan singkat tentang PT Adi Komuter Property terlebih dahulu, untuk kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Bisa slide? Oke. Jadi PT Adi Komuter Property atau ADCP merupakan perusahaan pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia. Kami adalah salah satu anak usaha perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN dari PT Adikarya Persero Tbk atau ADI. Dan konsep TOD merupakan DNA atau identitas utama kami. Selain pengembangan berbasis TOD, kami juga berhasil menambah portofolio recurring income melalui lini bisnis hospitality atau manajemen hotel dengan fasilitas pendukung pada area komersial. Untuk group structure, jadi ini adalah posisi perusahaan kami, di mana ADCP ini dimiliki hampir 100% oleh PT Adikarya Tbk, Persero Tbk, yang merupakan perusahaan milik negara yang dimiliki oleh 51% pemerintah dan 49% oleh publik. Dan kami, ADCP, juga memiliki anak perusahaan yang dibentuk pada tahun 2019, yaitu MGCP, yang berfokus pada pengembangan di salah satu kawasan kami di area Bogor. Berikut ini merupakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kami, Bapak Punjung Setia Brata sebagai Presiden Komisaris dan Bapak A.A.G. Agung sebagai Komisaris juga merangkap sebagai Direktur di Adikarya. Lalu ada Pak Catur sebagai General Manager Legal Department di Adikarya, Pak Isnaini dan Pak Amrozi sebagai Komisaris Independen
dari Adi Commuter Property. Dan dalam jajaran Dewan Komisaris ADCP ini memiliki beragam pengalaman di bidang ekonomi, perbankan, hukum, dan juga teknik. Nah, untuk Dewan Direksi dipimpin oleh saya sendiri selaku Direktur Utama, lalu saya didampingi oleh Pak Rozi Sparta selaku Direktur Pengembangan Usaha, lalu Pak Hanif Setionogroho selaku Direktur Property Management, Pak Indra Syahruza selaku Direktur Pemasaran, dan Pak Muhammad Yusuf selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Human Capital. Kami semua memiliki rata-rata pengalaman lebih dari 20 tahun di sektor properti dan konstruksi. Di slide ini kami memperlihatkan adalah langkah-langkah detail perjalanan perusahaan kami, di mana kami mulai berbisnis pada tahun 2015 sebagai sebuah divisi dan masih menjadi bagian dari Adikarya. Pada kurun waktu antara tahun 2016 dan 2018, kami memiliki beberapa proyek pengembangan LRT City dan mengelola hotel milik Adikarya dengan brand Hotel Grandika. Di tahun 2018, kami melakukan spin-off dari Departemen TOD untuk menjadi anak perusahaan Adikarya dengan nama PT Adi Commuter Property. Setelah melakukan spin-off, dalam kurun waktu 3 tahun kami gencar mengembangkan proyek-proyek pengembangan properti di beberapa daerah dan tidak hanya di stasiun LRT, di titik stasiun LRT, tapi juga di titik komuter line, stasiun BRT, dan lain-lain. Termasuk pada tahun 2019 kami telah mengakuisisi PT MGCP sebagai anak perusahaan kami untuk mengembangkan proyek properti Grand Central Bogor di Kota Bogor, dan juga pada bulan Desember 2020 kami memulai pengembangan township ya atau kota mandiri dengan brand Adi City dengan total luas area sekitar 120 hektar. Total proyek properti yang sedang berjalan dan kami kembangkan ada 12 proyek, 4 diantaranya sudah kami serah terimakan di LRT City Bekasi, LRT City MTH, LRT City Jati Bening, dan juga LRT City Sentul. Oke, dan sejauh ini PT Adi Commuter Property atau ADCP telah mengembangkan beberapa brand TOD yang terdiri dari LRT City, Adi City, dan member of LRT City. Brand tersebut menjadi andalan kami dalam memasarkan produk-produk dan telah dikenal sebagai brand hunian yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Sebagai latar belakang singkat, LRT City, brand LRT City fokus pada integrated mixed development yang terkoneksi langsung dengan stasiun LRT. Lalu ada brand Adi City yang fokus pada konsep township, jadi ada high-rise building dan landed house yang berada di sekitar pusat bisnis dan berbagai fasilitas pendukung yang juga terintegrasi dengan stasiun LRT. Di sisi lain, member of LRT fokus pada hunian bertingkat yang terintegrasi dengan transportasi massal non-LRT seperti BRT atau Bus Rapid Transit, MRT, dan Commuter Line. Di slide ini kita lihat ini adalah lokasi seluruh proyek kami di area Jabodetabek, di mana semua proyek tersebut berada di titik-titik yang berpotensi menjadi kawasan hunian yang sangat berkembang. Sebagian besar pengembangan kami saat ini terletak di titik stasiun jalur LRT tahap pertama, ya, yang ditandai dengan garis berwarna gold ini adalah pembangunan LRT tahap pertama. Dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa progres pembangunan LRT, ya, jalur LRT tahap pertama ini sudah hampir mencapai 90% dan akan beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2022 secara komersial. Dan kami juga telah mengembangkan kawasan di jalur LRT tahap pertama sebanyak 7 titik dari 17 titik stasiun LRT di tahun 2020. Dan dalam waktu dekat akan ada tambahan 2 pengembangan proyek baru, yaitu di area Cikunir dan Pancoran. Jadi dalam waktu dekat kami akan segera memiliki 9 proyek di jalur LRT tahap pertama ini. Ini menunjukkan bahwa kami sangat mendominasi pembangunan di sekitar area stasiun LRT dan menjadikan kami sebagai perusahaan pengembang TOD pertama dan terbesar di Indonesia.
Dan untuk total land bank yang saat kami kembangkan, yaitu sebesar kurang lebih 149 hektar. Nah, di gambar terlampir di screen adalah seluruh proyek kami berdasarkan area. Di area Bekasi, kami mengembangkan produk LRT City Bekasi Green Avenue, LRT City Bekasi Eastern Green, dan LRT City Jati Bening. Di area Jakarta, kami mengembangkan LRT City Tebet, LRT City MT Haryono, dan LRT City Ciracas. Di area Tangerang, kami mengembangkan LRT City Sentul. Di area Bogor dan Tangerang, kami mengembangkan LRT City Sentul, ADI City, member of LRT City Grand Central Bogor, Cisauk Point, dan Oase Park. Dan pengembangan kami yang akan datang di area Cibubur, Cikunir, Pancoran, dan juga Sentul. Dan untuk hospitality, kami mengoperasikan hotel dengan brand Grandika Hotel tadi di Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan berikut adalah beberapa penghargaan, sebagian kecil penghargaan yang kami terima dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan kami juga perusahaan yang bersertifikat ISO dalam hal sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan juga sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, demikian presentasi singkat kami tentang Adi Commuter Property, dan kami kembalikan kepada Korsek kami. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ariskan atas sambutan dan paparannya. Jadi dari sambutan Bapak Ariskan barusan, kita simpulkan bahwa PT Adi Commuter Property merupakan pengembang properti yang terintegrasi dengan transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, di mana konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi identitas utamanya. Itu kata-kata kuncinya. Dan saat ini Adi Commuter Property memiliki 12 proyek yang lokasinya tersebar di simpul-simpul utama transportasi di Jabodetabek. Memang seperti kita ketahui, akses transportasi yang mudah dan terintegrasi menjadi salah satu fasilitas dan kunci penting guna mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat perkotaan yang cukup padat. Oke, kepada teman-teman media yang hadir di lokasi bisa mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan mohon untuk dapat memperkenalkan diri serta dari media mana. Sementara itu, kepada teman-teman media yang mengikuti acara lewat Zoom bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Saya akan memanggil teman media yang mendapatkan kesempatan bertanya untuk kemudian mengaktifkan mic-nya dan menyampaikan langsung pertanyaannya. Cuman sebelum kita masuki sesi tanya jawab ya barusan, saya mungkin sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, saya akan mencoba mengajukan nih pendalaman beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak-Bapak Direksi yang hadir pada hari ini. Mungkin pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Hanif selaku Direktur Pengelolaan Properti. Boleh Pak izin Pak tanya? Yang pertama untuk Pak Hanif, apa yang menjadi alasan atau latar belakang yang mendorong Adi Commuter Property mengembangkan properti atau hunian berbasis TOD Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi begini ya, kemacetan merupakan masalah utama hampir seluruh kota-kota besar. Ya, di Jakarta data statistik itu menyatakan setiap hari itu hampir 1,4 juta kendaraan masuk ke Jakarta. Tentu ini pasti menimbulkan berbagai macam problem ya, terutama adalah kemacetan ya. Nah, kemacetan inilah yang kemudian menimbulkan tentu kerugian kepada seluruh orang-orang yang bergerak, bertransportasi, mulai dari waktu, kemudian juga bahan bakar pasti ya, kesehatan pasti turun karena terjebak kemacetan yang panjang, kemudian juga tentu biaya lain, parkir, tol, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini ADCP memilih untuk menjadi solusi dan mengembangkan atas kebutuhan masyarakat ini, kita masuk kepada konsep TOD. Dan dengan konsep ini, yang terintegrasi dengan moda transportasi massal ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas bagi para penghuninya. Dan kami yakin, percaya bahwa konsep ini, konsep properti TOD adalah investasi yang menjanjikan dan sudah diterapkan di berbagai negara, terutama di negara yang sudah
proven adalah antara lain Hong Kong, Tokyo, Singapura, Malaysia, dan Beijing. Dan kami percaya ini akan membantu masyarakat menemukan pola kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberikan kontribusi kepada pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan atas hunian yang berkualitas. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hanif jawabannya. Baik, selanjutnya yang kedua kepada Bapak Rozi Sparta. Izin Pak tanya, selaku Direktur Pengembangan Bisnis. Pertanyaannya adalah, Adi Komuter Property mengembangkan seluruh proyeknya dengan beberapa brand seperti LRT City, Member of LRT City, Adi City, dan Hotel Grandika Indonesia. Bisa tolong dijelaskan Pak sedikit lebih detail terkait brand-brand tersebut? Oke, terima kasih Pak Adi. Kami Adi Komuter Property sebagai perusahaan properti, pengembang dan pengelola properti berbasis transportasi pertama dan terbesar. Kami fokus mengembangkan transportasi properti dengan visi tersebut. Dengan brand ada 4 brand utama ya yang dikembangkan oleh Adi Komuter Property atau ADCP saat ini. Yang pertama LRT City. LRT City adalah pengembangan kawasan berbasis transportasi yang terintegrasi dengan stasiun LRT dan tepatnya adalah LRT ya Jabodebek yang secara desain dan secara konstruksinya dikerjakan oleh Adikarya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Rizkan, ada 7 lokasi ya, 7 lokasi dari 17 titik yang saat ini kita kembangkan dan ke depan kita akan mengembangkan sampai dengan 9 dari 17 titik lokasi. Yang kedua adalah Member of LRT City. Bahwa pengembangan ini adalah pengembangan kawasan berbasis transportasi di luar atau selain dari LRT itu sendiri. Di mana ada beberapa pengembangan kami seperti pengembang kami yang terintegrasi dengan komuter line di Bogor dan di Cisauk dan di kerjasama kami dengan salah satu mitra berbasis transportasi bus. Yang ketiga adalah pengembangan kami dengan brand Adi City. Adi City ini adalah masterpiece-nya kami, pengembangan yang kawasan yang besar ya dengan konsep township development, integrasi antara pengembangan komersial area dengan landed development. Dia salah satu yang kita kembangkan adalah proyek Adi City Sentul di saat ini. Dan yang keempat, tentu teman-teman tahu selain pengembangan properti, kita juga mengelola sebagai operator dalam pengelolaan hotel yang dimiliki oleh Adikarya saat ini, yaitu dengan brand Grandika Hotel. Itu kita punya dan mengelola 3 hotel, ada yang di Iskandar Shah di lokasi ini, kemudian di Semarang dan di Medan. Mungkin itu Pak Adi, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu atas jawaban Pak Rozi. Terima kasih Pak Rozi atas jawabannya. Lalu yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Pak Indra Saruza, selaku Direktur Pemasaran. Sebenarnya konsep hunian dan keuntungan seperti apa Pak yang ditawarkan oleh proyek-proyek Adi Komuter Property bagi para penghuni maupun pemilik unitnya? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ditanya masalah keuntungan, terus konsep apa yang terkait dengan apa yang bisa diterima oleh customer, ini otomatis ya secara keuntungan finansial ya, investasi di properti ini, capital gain ini pasti akan lebih terus meningkat ya setiap tahun ya. Setelah kita membeli dengan modal kita, beli unit, tahun depan pasti akan naik. Terus kemudian juga ada yield di tengah jalan jika kita menyewakan ya. Setiap bulan kita akan masuk cash flow kita, jika kita menyewakan, di situ ada keuntungan-keuntungan juga. Di samping juga merupakan salah satu investasi aman jangka panjang ya. Jadi udah ada 3 tuh. Tambah lagi 4, bahwa kita investasi di properti ini jelas kelihatan fisiknya, mudah dikontrol ya. Bisa dijual segala macam, bisa dilakukan sendiri gitu ya. Terus kemudian juga yang memberikan keuntungan yang lebih baik lagi adalah bisa diagunkan juga. Sehingga kita bisa dapat capital lagi untuk membuka bisnis kita di tempat lain. Ya, jadi sangat-sangat menguntungkan dari sisi finance. Bagaimana keuntungan dari sisi konsep kita? Nah ini,
sebelum kita membuka suatu kawasan, mendevelop suatu kawasan, kita melakukan riset dulu nih, ya konsep apa yang tepat. Kita mengecek target market kita siapa, kemudian kita juga cek dari demografi maupun psikografi mereka, sehingga kawasan yang kita develop ini sesuai dengan kebutuhan daripada calon-calon customer kita, calon-calon penghuni kita. Ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi, konsep-konsep kecil ini dipayungi oleh konsep besar. Suatu konsep kawasan TOD, Transit Oriented Development, di mana itu dilakukan prinsip-prinsip, yaitu walkable. Walkable itu memberikan suatu keuntungan atau kenyamanan bagi penghuni untuk beraktivitas ya. Ini lebih motorized atau kendaraan yang ada di kawasan kita lebih perkecil. Ya, seperti contohnya kita sudah bangun di Eastern Green ya, di mana di lantai dasar di ground floor-nya itu tidak ada kendaraan ya. Kendaraan semua masuk ke basement. Jadi bisa buat jalan-jalan, bisa bersepeda dan lain-lain ya. Ini keuntungannya. Kemudian juga prinsip-prinsip shift and transit ya. Bagi yang suka berbisnis atau bermobilisasi cepat ya, bisa melakukan perpindahan antar moda karena kan TOD ini jelas terintegrasi dengan transportasi massal ya. Jadi itu keuntungannya, dan yang lainnya juga masih banyak. Densify itu kita memaksimumkan mengefisiensikan kawasan, ruangan tata ruangnya, sehingga bisa memberikan suatu fungsional yang lebih di situ. Dan yang terakhir mixed use ya. Nah, ini mixed use ini amat sangat berguna bagi penghuni, di mana mereka bisa melakukan, misalnya di situ ada mall, ada komersial area, ya, ada office, ya, ada rumah sakit dan lain-lainnya. Nah, ini yang keuntungan-keuntungan yang banyak diberikan di kawasan TOD yang kita bangun. Di samping juga kita melakukan atau sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk lebih menggunakan transformasi massal untuk menggiatkan program pemerintah tadi. Itu keuntungannya ya dari sisi finansial dan sisi penghuni yang tinggal di kawasan TOD kita. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Boleh tepuk tangan buat Pak Indra. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Yusuf selaku Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Human Capital di Komuter Property. Pak Yusuf, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya terkait performa keuangan perusahaan, Pak. Teman-teman yang hadir di sini bersama kita dan juga via Zoom pasti penasaran dengan hal ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Dari sisi keuangan, Adi Komuter Property sebagai pengembang dan pengelola properti berbasis TOD pertama dan terbesar cukup solid ya terhadap dari sisi keuangan. Jadi perusahaan memiliki pertumbuhan pendapatan dan aset yang baik dengan CAGR sebesar 36%. Sampai dengan saat ini kami telah mulai menserah terimakan 4 proyek kami. Yang pertama di LRT City Eastern Green, yang kedua di LRT City Jati Bening, yang ketiga di LRT City MTH, dan terakhir di LRT City Sentul. Kemudian kami juga telah berhasil menumbuhkan aset dan land bank kami untuk memastikan peluncuran proyek-proyek baru kami ke depan serta berkelanjutan. Kemudian kami juga di masa pandemi yang terjadi kemarin, kami mengalami peningkatan selama periode pandemi sampai dengan periode semester pertama di tahun 2021 ini. Jadi jika kita bandingkan di semester pertama 2020 dengan semester pertama di 2021 ini, ADCP telah berhasil menjadi perusahaan yang lebih siap untuk mengembangkan dan menjalankan operasinya secara menguntungkan dalam lingkungan pasca akademi dan kedepannya. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas jawabannya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Menarik sekali, jadi dari jawaban-jawaban Bapak-Bapak di Resi ini menunjukkan bahwa kita semakin dipercaya oleh market dan kita yakin TOD kedepannya akan menjadi pilihan utama gaya hidup dari terutama para kaum urban ya. Kota besar dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki segudang aktivitas dan mobilitas tinggi memang rawan sekali dengan yang namanya macet. Sehingga tempat tinggal yang nyaman dan aman dan menawarkan akses transportasi yang terintegrasi langsung bisa menjadi jawaban
agar masyarakatnya bisa hidup dengan lebih baik dan stress free. Nah, sekarang kita mungkin teman-teman wartawan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah, sekarang waktunya kita berikan waktu untuk teman-teman yang offline. Kesempatan pertama kami berikan 3 penanya dari rekan media yang hadir di tempat. Silakan Bapak, boleh disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya, Pak. Selamat pagi Pak, saya Ridwan dari Kontan Pak. Mungkin sebagai awalan Pak, 3 pertanyaan ya Pak ya. Nantinya mungkin bisa disambung lagi sama teman-teman yang lain. Pertama, izin elaborasi Pak terkait dengan keuangan Pak. Mungkin lebih ke proyeksi pendapatan laba bersih dan marketing sales tuh Pak. Kira-kira pada tahun ini berapa nominalnya atau mungkin bisa digambarkan melalui pertumbuhannya berapa persen Pak. Dan kalau ADCP itu sendiri berkontribusi berapa persen ya Pak terhadap pendapatan Adikarya sebagai induknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai belanja modal Pak, dengan adanya beberapa proyek tadi ya Pak ya, 12 proyek dan 4 sudah serah terima ya Pak. Nah, dengan proyek yang masih tersisa itu belanja modal yang dialokasikan oleh ADCP tahun ini berapa Pak, dan untuk apa saja gitu. Yang terakhir terkait dengan IPO Pak, mungkin bisa dielaborasi Pak, sampai sekarang tahapnya seperti apa Pak? Kan kalau nggak salah kan kuartal 4 ya Pak ya, targetnya itu terkait IPO. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Pak. Saya akan coba jawab ya. Jadi terkait dengan target di 2021 ini, kami merencanakan pertumbuhan pendapatan. Kami seperti diketahui, mulai per 1 Januari 2020 itu sudah menerapkan PSAK yang baru, yaitu PSAK 71, 72, 73. Nah, dari 4 proyek kami yang tadi sudah diserah terimakan, di akhir tahun ini kita ada 3 proyek baru yang akan kita serah terimakan, yaitu di LRT City Cisauk, kemudian di LRT City di Adi City Perumahan, kemudian terakhir adalah di komersial areanya di MTH. Jadi tiga proyek ini. Terus terkait pertumbuhan pendapatan kami rencanakan tumbuh sebesar 10%. Kemudian untuk laba EAT bersih kami rencanakan tumbuh sebesar 20% dari tahun yang lalu. Kemudian terkait capek ya tadi ya, nomor 2 ya. Nah, untuk belanja modal kami rencanakan sampai akhir tahun itu total 2,1 triliun, yang kemarin sampai dengan Juni ini kita sudah menghabiskan belanja dari yang kalau teman-teman tahu kita sudah melakukan aksi korporasi di bulan Mei kemarin dari obligasi sebesar 500, kemudian sisanya kita juga ada aksi korporasi ke depan yang akan kita tempuh yang total sebesar 2,1 triliun di tahun ini belanja modalnya. Itu mungkin untuk yang pertanyaan ketiga Pak Rizkan. Oke, pertanyaan pertama langsung ke arah itu ya. Oke, jadi perseroan saat ini memang dalam rencana untuk melakukan aksi korporasi ke arah tersebut, ya. Namun mengenai waktu pelaksanaannya kita sedang intens persiapannya yang kami lakukan di internal kami. Jadi seperti itu yang bisa kami share. Ya. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak, Pak Ridwan ya tadi dari kontennya. Gimana? Tadi seperti dijelaskan bahwa saat ini untuk waktu pelaksanaannya masih dalam pembahasan internal kami Pak. Jadi belum bisa kita share kapan karena itu masih kita diskusikan secara internal. Langsung mungkin ke pertanyaan kedua, boleh Mbak siapa dan disebutkan medianya ya Mbak. Selamat pagi, saya Aprilia dari Trenasia. Mau tanya tadi disebutkan ada 12 proyek Adi Komuter Properti ya. Nah itu bisa dielaborasi di mana dan berapa? Terus apakah sudah ada yang topping off gitu? Terima kasih. Maaf yang pertama apa tadi? Maaf.
elaborasi proyeknya yang 12 proyek itu di mana dan berapa? Sama ya, apakah sudah ada yang topping off? Oh, oke. Mungkin Pak Hanif bisa dijawab. Baik, berbicara mengenai 12 proyek, sebenarnya kami bukan lagi topping off, bahkan sudah melakukan serah terima. Jadi kita ada 4 lokasi di tahun 2020 yang sudah serah terima, dan kita akan bertambah. Jadi kalau yang tahun lalu itu meliputi dari Royal Sentul Park atau LRT City Sentul ya, LRT City Sentul dengan produknya Royal Sentul Park. Kemudian kita juga ada LRT City Bekasi. Kemudian untuk berikutnya ada LRT City Jati Bening. Itu sudah kita serah terimakan. Kemudian juga ada kita MTH Office Suite. Itu kita serah terimakan di tahun lalu. Untuk tahun ini kita ada tambahan tadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Yusuf, yaitu ada kita rencana di member of LRT City, itu Cisauk Point. Ini yang kita bekerja sama dengan PT KAI. Akhir tahun ini kita targetkan serah terima kepada konsumen. Berikutnya adalah Adi City Sentul. Ini yang landed. Ini adalah kompleks landed kami yang 120 hektar. Kita di akhir tahun juga serah terima. Berikutnya adalah rencana pengaktifan untuk komersial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pak Presiden Jokowi mentargetkan di bulan Juni 2022 sudah beroperasi untuk LRT City fase 1, LRT fase 1. Tentu dalam hal ini kami juga mempersiapkan diri menyambut dan berkontribusi kepada fungsional dari stasiun dengan menyiapkan beberapa kawasan yang siap dioperasikan, dan juga kami juga menyiapkan mengenai komersial yang akan mendukung kepada kawasan tersebut. Jadi kalau tadi saya sebutkan berarti sudah ada 7 ya. Yang lain-lain tentu misalkan kita di Ciracas kita masih proses topping off ditargetkan di bulan November. Kemudian yang juga lagi proses pengembangan kita juga ada LRT City Cibubur. Kemudian kita juga ada LRT City Tebet. Ini masih proses konstruksi. Kemudian yang lain ada juga kita di GCB Gen Central Bogor di Bogor. Ini masih proses pondasi. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Okta dari Trend Asia. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya Mbak. Kita buka, gimana? Ada satu lagi penanya? Oh ya, boleh. Silakan Pak. Cek, ya. Selamat pagi, saya Iksan dari Sindo. Saya satu pertanyaan aja Pak. Ini mengenai potensi di proyek Adi Komuter sendiri ya, Adi Komuter Property. Ini kan kalau kita lihat sudah ada yang terbangun, kemudian sudah ada penyerahan Pak ya. Nah, tetapi mungkin endingnya mungkin nanti di 2022 barangkali Pak ya. Nah, kita ingin tahu potensi kalau 2022 LRT itu beroperasi itu berapa sih Pak? Dari semua proyek yang ada itu bisa memberikan potensi berapa? Mungkin kita bicara puncaknya nih Pak, karena Juni kurang lebih ya setahun lagi barangkali kurang Pak ya. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ntar saya dulu, mungkin ntar Pak Roji bisa tambahkan. Jadi yang saya sampaikan di depan Pak, kita sudah ada 4 proyek yang sudah kita serah terimakan. Dari 4 proyek itu kita masih ada 1,7 triliun Pak potensi perolehan kontrak kami yang belum dijadikan pendapatan. Itu karena tadi penerapan PSAK 72 ya. Kemudian juga ada tambahan 2 proyek tadi yang Pak Hanif sampaikan, yaitu yang di akhir tahun kita serah terimakan, yaitu untuk di Cisauk dan di Adi City. Kemudian di tahun 2022
kita juga sudah mulai menyelesaikan di LRT City Ciracas, kemudian juga di City tahap kedua juga kita akan serah terimakan di tahun ke depan. Menyusul juga tower yang kedua di LRT City Bekasi dan di Jati Bening dengan potensi sekitar 2,6 triliun sebagai tambahan di luar 1,7 triliun tadi. Itu mungkin Pak Roji kalau tambahan. Oke, kalau terkait dengan feature bisnis ya, feature potensial gross revenue yang kita bisa dapat ya, sebagai gambaran yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, nilai-nilai tadi ada 1,7, kemudian 1,1 itu adalah proyek-proyek yang saat ini dikembangkan oleh Hadi Komuter Property. Di mana biasanya kalau dalam satu pengembangan itu kita ambil salah satu contoh misalnya ya, which is kita bilang LRT City Ciracas. Ciracas itu terdiri dari 5 tower, kemudian ada satu yang saat ini kita kembangkan baru 1 tower. Nah, secara overall kalau kita kalkulasikan itu potensial gross revenue itu mencapai 55 triliun sampai ke depan di setiap pengembangan yang saat ini dimiliki oleh Hadi Komuter Property di aset-aset yang tadi disampaikan oleh Pak Rizkan, lebih kurang 140-an hektar land bank yang saat ini kita miliki ya, atau kita siap untuk dikembangkan. Mungkin itu sih gambaran terkait dengan potensi bisnis Hadi Komuter Property ke depan yang ready, terutama akan adanya percepatan ya atau akselerasi pertumbuhan karena akan ada mulai secara komersial LRT Jabodebek tahap 1 ini akan beroperasional di tahun depan, di pertengahan tahun depan. Mungkin itu, terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih. Sementara saya tutup di sesi offline dulu. Sepertinya teman-teman media cukup antusias nih pertanyaannya. Saat ini juga sudah ada sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir secara virtual lewat Zoom. Saya akan memanggil nama rekan jurnalis yang sudah memberikan pertanyaannya. Rekan media yang disebutkan namanya boleh menyalakan mic dan memperkenalkan nama, asal media dan pertanyaannya. Atau sudah dicatat? Baik, itu dari Ibu Mediana dari Harian Kompas. Keterisian TOD dari yang sudah dirilis berapa ya sampai sekarang? Supply dan demand-nya sekarang berapa, dan kalau ada tambahan 2 lagi diantaranya di LRT Cikunir total pasokannya jadi berapa? Langsung 3 atau satu-satu dijawab? Satu-satu, oke. Boleh ditampilin lagi pertanyaannya? Saya ulangi. Keterisian TOD dari yang sudah dirilis berapa ya sampai sekarang? Supply dan demand-nya sekarang berapa, dan kalau ada tambahan 2 lagi diantaranya di LRT Cikunir total pasokannya jadi berapa? Iya. Karena terkait data, mohon izin kita biar nggak salah datanya, kita cross check. Oke ya, saya akan jawab untuk sampai dengan periode Juni 2021 dari total 12 proyek kami, dapat kami sampaikan bahwa untuk total
keterisian itu sudah hampir 55% atau setara dengan 3.500 unit. Itu kemudian khusus untuk office kita sudah full 100% diserah terimakan. Kemudian terkait komersial area juga kita 100% sudah teroccupied, tapi dari sisi pendapatan kita masih dalam proses pembangunan. Coba mungkin Pak Hanif bisa tambahkan. Baik. Ya, ke depan, jadi dengan adanya beberapa tambahan tadi, mungkin bisa saya sampaikan ya. Kalau untuk yang tambahan baru saja, rencana Cikunir itu kita rencananya ada kurang lebih sekitar 4.400 unit ya. Kemudian untuk beberapa pengembangan sebelumnya yang tadi sudah disampaikan, ya. Kalau kita ini mesti disam dulu jadi, ya mohon maaf, ada perlu waktu sedikit. Jadi kalau bicara totally tadi, rencana revenue yang 52T ya saya bilang, itu adalah sudah termasuk beberapa pengembangan baru, termasuk Cikunir, kemudian beberapa yang lain termasuk RNI, itu adalah nilainya 52 triliun ya. Kalau jumlah unitnya mungkin bisa saya bacakan secara sepintas lah ya. Tadi yang pertama, kalau yang sudah serah terima, jadi kalau misalkan kayak di RSP itu kita satu tower pertama ada 1.600 unit, saat ini kita yang sudah kita serah terimakan kurang lebih sekitar 20%, tetapi kita secara penjualan sudah hampir 40% lebih. Ini memang volumenya cukup besar, tetapi secara bertahap kami sudah bisa memberikan atau menyaterimakan kepada konsumen. Kemudian beberapa yang lain, misalkan yang rencana adalah seperti Cisau ini yang untuk tower pertama yang kita rencanakan di tahun ini serah terima, kita sudah marketing sales kita kurang lebih sudah 94%. Ini yang kita juga optimis bahwa ini bisa tuntas. Kemudian yang untuk GWP ini di tahap 1 ada kurang lebih 891 unit. Kita juga sudah proses serah terima dan kita secara marketing sales sudah 60% lebih. Dan ini kami yakin beberapa lokasi yang baru nanti dengan adanya booster bahwa ada rencana operasional secara komersial terhadap LRT, ini akan membantu memboost kepada proses penjualan. Dan saat ini memang dengan beberapa kendala, saat ini penjualan kami masih bagus ya, di atas rata-rata terhadap beberapa teman-teman properti yang lain. Tentu dengan konsep TOD yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Rizkan dan teman-teman yang lain, ini akan sangat membantu memberikan kepercayaan dari konsumen kepada kami untuk bisa lebih baik di dalam mempersiapkan maupun penyerapan pasar terhadap produk-produk kami. Mungkin nanti beberapa detail akan disampaikan terpisah ya, karena kaitan dengan data ya. Baik, mungkin itu Pak Adi. Baik, seperti Pak Hanif sampaikan tadi, kalau ada data-data yang lebih detail nanti akan kita sajikan. Kita buka penanya kedua, bisa dimunculkan di layar. Dari Aji ya, Aji Kasti ya, Cakti ya. Dari antara yang pertama, potensi pasar hunian TOD pasca COVID-19 menurut Adi Komuter Property. Yang kedua, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan bahwa TOD merupakan solusi hunian yang tepat bagi milenial. Bagaimana Adi Komuter Property menindaklanjuti hal tersebut dan menyasar segmen milenial untuk hunian TOD?
Oke, langsung dari Pak Rizkan untuk jawabannya. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman direksi yang lain. Jadi kami melihat pada tahun lalu ya, ketika semua bisnis terganggu, terchallenge oleh pandemi COVID-19, dan secara umum memang Adi Komuter Property pun terkena imbas terhadap pembatasan kegiatan. Nah, recovery yang kita lakukan itu membuahkan hasil ya, di mana pada saat triwulan kedua di tahun lalu yang kita kena imbas, namun di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 kondisi sudah membaik untuk serapan pasar di Adi Komuter Property di seluruh proyek, dan seluruh proyek masih bisa berjualan, dan bahkan di kuartal keempat tahun 2020 itu lebih bagus dibanding kuartal pertama 2020. Dan di semester 1 tahun 2021 progres untuk serapan juga jauh lebih baik, dan untuk produk-produk Adi Komuter Property ini bahkan di bulan-bulan triwulan kedua ya, di Maret, April dan Mei, pertumbuhan secara year on year per bulan itu bahkan mencapai 400% sampai dengan 600% dibanding tahun lalu. Jadi melihat animo market yang memang melihat produk-produk ADCP ini adalah sebagai solusi untuk kehidupan di Jabodetabek, kami melihat pasar sangat mendukung, dan kami yakin prospek ke depan juga jauh lebih baik. Nah, untuk kedua, terkait himbauan Pak Menteri, Pak Erick Thohir bahkan juga sangat mensupport produk-produk dari Adi Komuter Property. Pada saat topping off project kami di Cisauk Point di Serpong, Pak Erick juga memberikan sambutan dan mendorong agar Adi Komuter Property juga turut berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan hunian bagi para millennials. Dan produk-produk kami dengan range harga yang sangat affordable untuk para millennials, di mana produk kami start dari harga 350 jutaan sampai 600 juta untuk tipe studio. Kami melihat bahwa potensi untuk para millennials yang memang secara aktivitas produktivitasnya sangat tinggi, butuh disupport oleh transportasi massal yang cepat. Hunian-hunian TOD ini harus memang bisa menjawab kebutuhan para millennials akan kebutuhan hunian mereka. Demikian jawaban kami. Mungkin dari Bapak-Bapak direksi ada yang mau menambahkan? Pak Indra, cukup ya. Sesi pertanyaan masih ke Zoom dulu sebentar ya Mas. Ada satu penanyaan lagi dari virtual Zoom, bisa ditampilkan. Baik, dari Ibu Yanita Patriela dari Bisnis Indonesia. Yang pertama, total cadangan lahan yang dimiliki ADCP ya berapa? Apakah ada rencana penambahan lahan di tahun ini dan tahun depan? Kalau ada berapa? Lalu hingga saat ini perolehan marketing sales berapa? P itu apa maksudnya? Per target masing-masing serah terima 8 proyek lain kapan saja Pak? Bagaimana soal harga TOD di seluruh? Yang kedua, bagaimana soal harga sewa TOD di seluruh LRT, TOD dan ADCity? Harga jual mungkin ya? Oh sewa, oke. Mungkin Pak Rozi. Ya. Pertanyaan boleh ditampilkan dulu Pak. Pertanyaannya ditampilkan. Karena banyak. Pertanyaannya soalnya rapel, itu bukan satu pertanyaannya tapi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, total cadangan lahan yang dimiliki oleh Adi Komuter Property berapa? Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rizkan ya, kalau kita lihat di buku report per Juni, seingat saya total ini adalah 146,46 hektar. Kemudian dalam waktu dekat ini ada memang kita belum bisa sampaikan secara karena masih ini, tapi kita proyeksikan sampai dengan akhir tahun kita akan occupied sampai 160 hektar.
Ada beberapa lokasi yang kita finalkan, kami sudah memiliki kesepakatan dengan pemilik lahan, namun belum bisa diproses karena kita harus melalui persetujuan approval terlebih dahulu ya, terkait dengan lahan ini. Itu yang kedua, apakah ada rencana, ya rencana pengembangan lahan tadi yang disampaikan ada 2 proyek baru, tadi ada dari 17 titik, kita sampai dengan akhir tahun ada 2 lokasi yang kita ingin finalkan dengan landlord tentunya ya. Satu sudah, dua-duanya sudah kita udah membuat kesepakatan, tinggal proses. Dan satu lagi kita lagi fokus juga di tahun ini selain 2 lokasi lahan tersebut, kita ingin memperkuat portofolio kami dalam pengembangan landed development yang masih berbasis transportasi tentunya ya. Ada satu lagi yang kita juga sasar, dan ini merupakan agenda-agenda kami ke depan. Kemudian terkait dengan marketing sales nanti mungkin Pak Indra ya atau Pak Rizkan menyampaikan. Kemudian target masing-masing serah terima ya. Saya cuma menyampaikan secara umum ya, karena targetnya setiap tahun, tapi tentu berdasarkan tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya, bahwa kinerja properti saat ini dipengaruhi atau itu sesuai dengan PSAK 71, 72 dan 73, di mana di situ ada requirement ya. Requirementnya salah satunya adalah beralihnya risiko dalam bentuk handover bangunan, sehingga di dalam RJPP atau rencana jangka panjang kami telah menyusun staging atau tahapan di mana di tahun tertentu ini tower ini diserah terimakan, karena dalam rangka ingin memastikan kinerja kami itu terus tumbuh dan berkembang ke depannya, di mana rata-rata kalau saya lihat secara overall kita handover lebih kurang 3 atau 4 tower setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita bisa handover 3 sampai 4 tower, karena tentu ini sesuai dengan bagaimana strategi kami menyikapi PSAK 71, 72 dan 73, dan tentunya alhamdulillah produk-produk ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf ya, kita sudah handover 4 lokasi, 4 tower. Nah di tahun ini yang pasti kita handover salah satunya di Cisauk, kemudian juga di Adi City. Tahun depan juga ada beberapa proyek yang kita sudah mulai handover, terutama proyek-proyek yang kita canangkan topping off di tahun ini. Salah satunya tahun depan adalah seingat saya LRT City Ciracas ya Pak Hanif ya. Kita memastikan, dan memang alhamdulillah dengan adanya PSAK 71, 72, 73 ini bagus sekali buat implikasinya ke kami ya, karena kebetulan kami mulai mengembangkan itu 2016, 2018 dan sekarang ini adalah saatnya panen kira-kira dalam kinerja. Kemudian bagaimana soal harga sewa TOD? Nah, kalau harga sewa TOD tentu kalau kita lihat dari produk LRT City, terutama untuk area Jabodebek ya, bukan Jabodetabek, Jabodebek tahap 1, di mana tentu market sewanya adalah pekerja ya atau karyawan yang berada dan berada dan berkantor di radius yang dilewati oleh stasiun-stasiun LRT, terutama dari Bekasi Timur Cawang, kemudian Cibubur Cawang, Cawang Duku Atas. Terkait dengan sewa, tentu harga sewanya kita lihatnya bottomnya adalah standarnya kalau furnish unfurnish ya, tapi biasanya average 3,5 sampai 4 gitu ya, karena kan itu mungkin seimbang dengan harga sewa kos ya di tengah kota. Dan yang menarik kalau produk LRT City, Anda tidak hanya ngekos gitu. Kalau kos kan uangnya nggak pernah kembali, tapi Anda sewa sekaligus memiliki properti. Itulah konsen yang menarik di produk-produk LRT City. Mungkin itu dari saya, tambahan terkait dengan bagaimana marketing sales, mungkin akan disampaikan oleh Pak Rizkan atau Pak Endra terkait dengan presentasi dan lain-lain. Oke, untuk marketing sales, untuk sampai dengan semester 1, kami secara year on year tumbuh 300%. Dan sampai dengan akhir tahun kami targetkan
bertumbuh sekitar 100% dari tahun lalu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait marketing sales ya. Ya, terima kasih. Baik, sudah 3 penanya dari online. Mungkin saya buka satu sesi lagi, baik yang offline ataupun online yang mungkin masih penasaran. Mungkin dari offline tadi ada yang menunjuk. Silakan Pak pertanyaannya. Iya, singkat Pak, tadi kalau boleh memperjelas juga tadi pertanyaan dari teman dari Kontan ya, kontribusi Adi Komuter Properti terhadap induk itu sekarang berapa sih Pak? Dan diperkirakan sampai dengan ini, taruhlah kita bicara puncak Juni 2022 itu bakal berapa sih Pak? Ya, terima kasih Pak. Karena datanya konsolidasi Adi nih yang ditanya nih. Jadi sampai dengan tahun kemarin dan semester 1 itu kita di properti itu masih di 10-15%, Pak. Itu di kontribusinya. Jadi ke depan tentu saja dengan pertumbuhan kami sih merencanakan tumbuh jadi 20 sampai di 25%. Karena dari sisi konsolidasi Adi kan terbesar masih untuk konstruksi ya. Itu Pak. Baik, sudah cukup terjawab ya Mas. Tadi ada pertanyaan dari online, kalau nggak salah. Bisa ditampilkan. Oke, dari Mbak Hilda Alexander dari kompas.com. Pertama, kapan realisasi proyek LRT City Cibubur, Pancoran, Cikunir, dan Sentul? Berapa kebutuhan investasi untuk masing-masing proyek? Kedua, bagaimana market preference saat ini untuk konsep pengembangan berbasis TOD? Ketiga, profil pembeli dari LRT City yang sudah diserah terimakan. Keempat, prospek pengembangan berbasis TOD pasca pandemi. Mungkin yang poin 4 tadi sudah terjawab ya? Oke, mungkin 3 pertanyaan awal. Monggo Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Bisa ditampilkan kembali pertanyaannya ya, biar bisa menjelaskan. Biar bisa menjelaskan. Oke. Kapan realisasi proyek LRT City Cibubur, Pancoran, Cikunir, dan Sentul? Kalau saya memahami terkait dengan proyek pertanyaan ini, mungkin realisasi itu lebih kepada kapan mulai start untuk pengembangan ya. Kalau pengembangan kan ada 2 hal sebenarnya. Kita batasin dulu pengembangan itu terhadap kapan kita mulai melakukan proses akuisisi lahan sama pengembangan atau pre-selling. Kalau untuk LRT City Cibubur, kita insya Allah tahun ini di akhir tahun, dan memang saat ini sudah mulai pre-selling ya. Kita pengen ini pre-selling sambil melakukan proses di internal. Kemudian kalau di Pancoran, kalau itu untuk proses pengadaan lahan atau kerjasama ya, pengadaan lahannya, kita targetkan di tahun ini, dan mungkin baru kita akan lakukan proses pre-selling itu 2 tahun dari tahun 2021 ya, mungkin 2023 kita mulai baru pre-selling. Kemudian Cikunir 2 tentunya kita targetkan di tahun depan, tapi proses akuisisi lahannya dan proses finalisasi lahannya di tahun ini. Kemudian Sentul kita ada 2 ya, 2 terbesar, satu Adi City Sentul, kemudian di LRT City Sentul. Itu dua-duanya kita sudah running sejak untuk LRT City Sentul kita sudah mulai running di tahun 2017 ya. Kemudian untuk LRT City Adi City kita mulai running itu 2020 tepatnya. Kita memang baru terhitung 2020 karena proses legal due diligence atas land-nya itu baru selesai di akhir tahun 2019 ingat saya.
Kemudian berapa kebutuhan investasi, mungkin saya lihat secara overall ya, kalau investasinya masing-masing project tentunya tergantung dengan luas lahannya masing-masing. Kita estimasi untuk di Cibubur ini investasinya 4 triliunan, kemudian di Pancoran ini 7 triliun, di Cikunir itu 3 triliun. Nah, kalau untuk di Sentul ini salah satu masterpiece kita, ini revenue-nya sangat besar, karena kita proyeksikan total revenue-nya 14 triliun dari proyek ini, karena kita ada 2 lokasi utama ya, 120 hektar di AD City Sentul, kemudian di LRT City Sentul, saat ini kita kembangkan salah satu tower. Kemudian untuk bagaimana market preference saat ini untuk pengembangan berbasis TOD, mungkin Pak Indra. Oke, bagaimana market preference ya berbasis TOD? Memang ini perlu kita pikirkan matang-matang ya sebelum kita melakukan develop suatu project ya, terutama kawasan kita nih. Disinilah kita kelebihannya nih, market khusus di TOD kita ya, karena ada diferensiasi yang jelas ya, yaitu satu kita memiliki 0 km langsung ya dari stasiun LRT. Dan kedua, kawasan kita juga dibuat dikonsepkan oleh TOD yang berprinsip tadi walkable, densify, mixed use, ya terus kemudian safe and transit. Nah, ini yang sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman developer lain, ya. Apalagi kita memiliki ada dari 17 titik stasiun LRT kita sudah akuisisi sekitar 11 sampai 12 tempat ya. Jadi ini kita mungkin merupakan nomor 1 ya, developer berbasis TOD yang menguasai seluruh lahan titik-titik LRT City, LRT ya. Disinilah perbedaan. Dan di situ bisa kita lihat dari hasil marketing sales kita ya. Walaupun seperti tadi Pak Rizkan juga sudah laporkan bahwa di tahun ini walaupun tadi prediksi kita pas PPKM kemarin kedua gelombang 2, ini ternyata demand masih tinggi ya. Demand masih tinggi. Jadi berarti memang untuk suatu properti yang dengan diferensiasi dan posisi yang berbeda ini masih bisa menjual ya. Sehingga kalau kita per rate average itu kita bisa per bulan itu untuk satu kawasan aja satu tower itu sekitar 10 sampai 20 unit per bulan ya. Di suasana Covid dengan begitu pengetatan PPKM. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan profil pembeli. Nah, profil pembeli ini hasil dari riset kita, hasil dari seluruh customer yang kita review ini memang masih 60-40% ya. 60-nya itu investor ya, karena mungkin mereka lebih mengerti ya konsep TOD seperti apa, mereka bisa lihat track record di luar negeri seperti apa, begitu cepat peningkatannya, dan kemudian yang 40% end user. Berbeda lagi dengan landed house yang kita punya, kita develop juga landed house yang ada di AD City. Nah itu malah terbalik ya, 60-40, 60-nya malah end user, lebih banyak memakai di landed house di situ. Jadi untuk profil pembeli, sementara ini secara keseluruhan masih investor di 60% ya. Terus prospek pengembangan tadi sudah diceritakan ya sebelumnya ya. Jadi mengapa kita bisa masih bertahan, survive dan sustain ya pada saat seperti ini. Dan juga kita melihat pada saat kondisi properti lagi stagnan, ditambah lagi pandemi, ditambah lagi resesi ya. Tapi sebenarnya masih ada demand-demand yang cukup besar nih. Masih ada demand-demand yang cukup besar yang masih bisa kita grab di sana ya. Jadi kalau saya ke depan, apalagi sekarang sudah ada vaksinasi ya, yang cukup berhasil menurut kami ya, karena sekarang hasilnya penderita COVID juga berkurang, kematian juga berkurang. Ini akan bukan suatu berita baru bagi kita. Ini akan lebih menggiatkan lagi sektor properti. Dan ke depan kami masih masih optimis ya. Apalagi nanti di tahun depan beroperasi. Nah inilah yang mungkin perlu calon-calon customer kita nih, calon-calon penghuni yang akan membeli properti mengetahui hal tersebut. Karena tren ke depan memang hidup di kawasan TOD ini akan sangat memiliki value tinggi ya. Tidak hanya tinggal tapi ada value-nya juga. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Izin saya tutup sesi pertanyaan ini, kita berikan
applause bagi para teman-teman media ataupun jawaban-jawaban dari direksi. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, kita akhiri sesi tanya jawab ini. Mungkin saya akan elaborate. Jadi sebagai pengembang properti yang terintegrasi dengan transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, ADCP akan terus fokus untuk mengembangkan hunian berkonsep TOD dan menjaga kualitas produknya demi memberikan kenyamanan terbaik bagi masyarakat perkotaan, khususnya kaum milenial yang memiliki jam terbang tinggi dan aktivitas yang padat. Kita juga sama-sama berharap ya agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali menjalankan aktivitas dengan lebih baik, lebih normal, lebih produktif, lebih bebas, dan tentunya kita bisa kembali bertemu secara bertatap muka dalam kesempatan yang lebih baik di masa mendatang. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, izinkan saya berpantun lagi untuk menyemangati rekan-rekan sekalian. Duduk simpuh dengan bangku. Cakepnya mana? Duduk bersimpuh dengan bangku. Pagi hari minum jamu. Sukses selalu temanku. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.